Dengar-dengar saksinya ada kepala-kepala daerah yang diintimidasi dan ada Kapolda juga ya Bang ya? Ini bocoran banyaknya Iya, gimana? tapi kami bukan dalam posisi menanggapi itu ya, sebab itu bagian dari taktik strategi persidangan. Tapi udah kemana-mana informasinya Iya, ya? tapi bahwa ada saksi ahli, ya. Iya. Sebetulnya kita persiapkan banyak, Iya. minimal 10 orang lah begitu ya. Itu teman-teman yang bintang film Dirty Votes itu jadi saksi ahli dong? Kawan-kawan Dirty Votes. Rahasia. Saksi fakta juga ada, tapi siapa saksi fakta dan saksi ahli, berapa orang, dari mana, kita perlu menutup dulu. Sebab ini bisa dirayu, diintimidasi, didekati. Karena dalam rangka kita mempersiapkan sejumlah saksi juga, ada intimidasi, ada rayuan, pastilah. ada malah upaya kriminalisasi, tidak hanya kepada calon saksi tersebut, ada iming-iming tapi kepada keluarga juga. Keluarga, orang-orang terdekat. Mungkin saksinya berani, tapi ketika yang disentuh adalah keluarga, orang tercinta ya. Titik lemah kan menjadi ada benar. di saksi. Jadi makanya kami jaga betul ini. Artis memang sudah memungkinkan hal itu terjadi ya Bang? Sudah terjadi. Intimidasi itu. Halo, ketemu lagi dengan Tactics, Talking Policy and Politics with me, Didi. Dan Iyo. Sudah lama nih Mbak Dini, kita sempat vakum ya. Mana aja, Kak Iyo? Karena masa tenang kan, nggak boleh banyak-banyak ngomong gitu kan. Oh gitu. Ya keterusan. Sampai udah akhirnya dimasuk Ramadan. Selamat juga buat yang sedang menjalankan ibadah Ramadan. Terima kasih Kak Iyo. Kalau yang nontonnya sambil buka puasa atau sambil ngabuburit, ya semoga tahan sampai beduk nanti kan. Oke. Terus tamu kita siapa? Tamu kita ini hari ini sebenarnya orang politik lama. Tapi memang beliau ini menguasai bidang hukum. Kekuatannya di situ. Makanya kemarin ini menjadi tim hukum tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Bang Firman Jayadeli. Bang Firman Jayadeli. Orang lama ya, datang dengan kemasan baru. Iya. Bang Firman ini kan kemarin tim hukum masih terus berupaya ya setelah penetapan hasil akhir oleh KPU. Ada waktu untuk berperkara di MK dan TPN memanfaatkan kesempatan ini. Nah, ini sebetulnya gimana nih Bang? Bisa dikasih bocoran halus sedikit nggak nih? Bukannya mengungkap apa yang nanti akan disidangkan, tapi kira-kira kenapa nih mau diproses, mau diajukan? Kalau nggak bisa bocor halus, bocor banyak deh. Iya, ini ada 3 tahapan proses penyelenggaraan pemilu ini ya, Mbak Didi dan Mas Yo ya. Ada pra 14 Februari, ada 14 Februari pemungutan penghitungan suara, tapi lalu pasca 14 Februari. Dan itu sebetulnya satu rangkaian panjang, satu nafas panjang utuh ya. Makanya kalau terjadi misalnya pelanggaran TSM, terstruktur, sistem yang masif, itu bahkan sering kami menyebutnya sebetulnya kejahatan atas pemilu. Tapi karena terminologi TSM ada di dalam seluruh ekosistem Mahkamah Konstitusi selama ini, maka kita menggunakan istilah TSM. Iya. Jadi kami juga sedang mengistilahkan terjadi hilirisasi pelanggaran TSM. Jadi ini sesuai dengan semangat hilirisasi yang digembar-gemborkan selama ini. Walaupun itu bisa kita perdebatkan lagi ya soalnya. Jadi ada hilirisasi mulai dari hulu dan hilir. Hulu itu sesungguhnya bisa dilacak jauh sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tahun nomor 90. Tetapi kita bisa memberikan batasan dimulai dari putusan nomor 97. Putusan MK nomor 90. MK. Enggak, itu lalu yang itu 21 September itu ya. Dan memang ada kesalahan serius, ada pelanggaran konstitusional di dalam proses pengambilan putusan tersebut sehingga dikonfirmasi oleh MK RI berarti sebelumnya bahwa memang terjadi pelanggaran etik, bahkan seperti pelanggaran moral, bahkan melebihi pelanggaran hukum sesungguhnya. Dan bahkan salah satu item di dalam putusan MK RI itu sebagai bagian dari keputusan mereka bahwa
MK, dalam hal ini malah pimpinan MK membiarkan dirinya diintervensi oleh kekuasaan. Dan itu kan by omission ya. Dan berbagai peristiwa pelanggaran TSM lainnya. Nah, dengan demikian maka kita menempatkan soal perolehan suara 02 ini, bahkan perolehan suara 03 dan 01 sesungguhnya adalah disebabkan oleh pelanggaran TSM ini. Jadi pendekatan kita tidak sekedar hanya pendekatan nominal, pendekatan angka matematis, tetapi pendekatan yang bersifat strategis. Kalau yang nominal itu kan kuantitatif. Padahal sesungguhnya yang kuantitatif ini disebabkan oleh sejumlah kejahatan atas pemilu. Kejahatan terhadap konstitusi, kejahatan terhadap demokrasi. Yang dalam terminologi misalnya MK disebutkan pelanggaran TSM. Maka dengan demikian, maka kita menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem politik ketatanegaraan, memang Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara, badan hukum tertinggi yang diberikan tugas tanggung jawab kewenangan konstitusional untuk memeriksa ini dan memutus ini. Dan dia adalah Mahkamah Konstitusi, bukan mahkamah kalkulasi, bukan mahkamah kalkulator, tapi mahkamah keluarga. Bukan juga mahkamah keluarga, bukan juga mahkamah nominal, tapi mahkamah konstitusi, pengawal konstitusi, penjaga konstitusi, pelindung konstitusi. Yang kebetulan peristiwanya adalah peristiwa pemilihan umum. Tapi pemilihan umum ini tidak soal pemilunya, tapi itulah instrumen strategis demokratik konstitusional untuk mewujudkan, memastikan pelaksanaan sepenuhnya hak-hak sipil, hak-hak politik konstitusional rakyat. Yang dikritik habis oleh Dewan HAM PBB. Makanya walaupun kita dalam posisi memperkuat politik dalam negeri, kedaulatan bangsa, tapi himbauan itu dalam bentuk seruan protes kritik kita transformasi untuk memaknai itu dalam politik hukum dalam negeri. Karena itu adalah pernyataan serius dari Dewan HAM PBB. Itu adalah kepedulian mendalam. Dan untuk memastikan bahwa ini belum selesai sesungguhnya soal proses penyelenggaraan pemilu, makanya KPU tidak menetapkan, kan belum ada penetapan pasangan calon terpilih. Baru diumumkan ya hasilnya. Diumumkan soal jumlah perolehan suara. Jumlah perolehan suara. Jadi itu garis besarnya. Sirekap. Ini mengumumkan hasil Sirekap. Iya. Itu selain Sirekap sendiri sebagai itu mah Sireka-reka. masalah banget itu Sireka-reka itu. Oke, Bang. Jadi TSM ini terstrukturnya itu yang tadi di hulunya dibilang keputusan MK nomor 90 itu sendiri. Iya. Itu hulunya tuh ya? Iya. Oke. Nah, sekarang saya mau itu sendiri bisa kita persoalkan lagi sebetulnya. Betul. Kan ada 3 doktrin yang dilanggar di situ. Oke. Apa aja tuh, Bang? Pertama, materinya itu bersifat kebijakan hukum terbuka. Open legal policy itu. Yaitu mestinya materi itu, narasi itu bagian dari ranah pembentuk undang-undang DPR RI dan Presiden RI. Nah, yang kedua yang dilanggar juga doktrinnya adalah bahwa sebaiknya dan semestinya jangan langsung diterapkan. Berarti tidak bisa berlaku 5 surut tahun ya? Tidak berlaku surut. Pertama harusnya, tidak ya? berlaku surut dan kedua mestinya jangan berlaku pada saat itu. Iya, 5 tahun kemudian. Ya, persoalannya kemudian terkonfirmasi sekarang kenapa MK berani mau memperlakukan bahwa parliamentary threshold tidak berlaku sekarang tapi 5 tahun ke depan. Mestinya soal persyaratan ini 5 tahun ke depan. Iya. Toh juga tidak kiamat dunia kalau tidak diterapkan. Dibentuk undang-undang dan harus juga. dibentuk undang-undangnya dulu ya. Undang-undang Kalau secara pemilihan. umum Iya. gimana tuh? Apakah bisa putusan MK? Itu nanti saya kaitkan juga dengan KPU. Oke. Pendaftaran di KPU. Iya, iya. Nah, yang ketiga dari anatomi konfigurasi hakim mahkamah itu kan 9 orang. 4 orang menolak. Nah, 3 orang menerima. Lah 2 orang ini Profesor Eni dan Dr. Daniel Yusmi Pancastaki tetap 40 tahun kecuali bagi yang pernah dan sedang menjabat karena mengikuti pemilihan umum. Tapi levelnya gubernur. Makanya menurut Profesor Yusril Iza Mahendra sebetulnya itu cacat hukum. Dan memang sesungguhnya ini adalah penyelundupan hukum dan cacat hukum. Sebab siapa yang memutuskan bahwa itu menerima? Padahal konfigurasinya kan berbeda.
siapa yang mengatakan, otoritas mana yang mengatakan? Yang dua, yang konkuren itu adalah menerima. Padahal penerimaan mereka kan selektif, yaitu untuk level gubernur. Gubernur aja. Padahal wali kota bupati salah enggak satu, iya wali kota dan bupati tidak. Nah, yang berikut adalah misalnya, maksudnya kan harus diubah dalam bentuk undang-undang dulu. Iya dong, undang-undang pemilu yang baru. Kalaupun tidak, itu aja sudah pelanggaran konstitusional. Iya. Maka KPU harus mempersiapkan lebih dahulu. Harus apa? Dan harus menyampaikan ke DPR RI. Oke. Tidak boleh menerima pendaftaran dan tidak boleh membentuk opini dengan memberitahu kepada partai politik bahwa sudah ada putusan MK. Itu berarti kan membentuk opini, mempengaruhi. Sesungguhnya KPU melaksanakan aja prosedur standar, mekanisme standar. Dan kesalahan serius dari komisioner KPU ini terkonfirmasi oleh DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sehingga diberikan sanksi yang sebetulnya sebaiknya dan seharusnya DKPP harus memberikan sanksi penghukuman dengan mengganti bahasa kasalnya, langsung memecat komisioner. Karena dia sudah KPU paling tidak di level dua kali peringatan ketuanya ya. Iya, sebaiknya waktu itu. Kemudian belum lagi soal politisasi anggaran dan keuangan negara, personalisasi politik anggaran dan keuangan negara. Karena itu ada 3 hal di situ. Yang pertama, ini hampir 500 triliun. Mestinya harus ada basis hukum konstitusional untuk mendasari itu. Yang kedua, karena ini 500 triliun, kita bukan dalam keadaan darurat, tidak ada force majeure, tidak ada kemendesakan. Kalau dikatakan El Nino, maka harus dinyatakan oleh negara ini bencana nasional. Ini tidak ada keputusan presiden bahwa Indonesia saat itu adalah bencana nasional. Yang ketiga, bahwa sesungguhnya walaupun misalnya kalau ada argumen dari pemerintah bahwa ini ada titik masuk bagi presiden untuk menggunakan otoritasnya, maka sebaiknya itu harus tetap dilibatkan institusi fungsional terkait. Dalam ini Kementerian Sosial, kementerian-kementerian terkait yang lain. Karena kalau memberikan bansos, skemanya itu Mbak Didi, Mas Yo ada yang betul. Daftar nama itu harus ada. Iya benar. Susunan keluarganya sudah harus ada. Di daerah mana, di lokasi mana, dusun mana, RT mana, RW mana, desa dan mana seterusnya. Ini tidak ada. Maka ini menjadi persoalan serius juga dalam rangka pelanggaran keuangan dan anggaran negara. Dan belum lagi berbicara soal administrasi dalam negeri, politik dalam negeri, birokrasi dalam negeri yang di mana kepala desa secara masif menyeluruh kan mengalami intimidasi, kriminalisasi, rayuan yang belum pernah terjadi dalam pemilu reformasi dan juga pejabat kepala daerah yang diangkat diberhentikan oleh presiden. Karena diangkat diberhentikan oleh presiden setiap saat maka tentu ada ruang untuk bisa diintervensi, untuk diintimidasi. Kecuali kalau kepala daerah itu hasil pilkada, memiliki otoritas, independensi dan kemandirian. Jadi itu beberapa hal yang serius yang memiliki dampak terhadap proses penentuan pilihan politik rakyat. Kalau kita melihat Litbang Kompas risetnya, itu kan 51 juta penduduk pemilih terpengaruh karena bantuan sosial. Makanya kadang-kadang kalau dibilang sudah ada Bawaslu, sudah ada KPU, sudah ada DKPP, template Bawaslu itu terbatas. Karena yang disentuh oleh Bawaslu itu misalnya adalah ketika menemukan ada money politics, ada logistik politik misalnya bansos, tapi soal kebijakan makronya kan tidak bisa disentuh oleh Bawaslu. Apalagi kalau Bawaslu tidak memproses. Bansos dari pemerintah tuh berarti bukan ranahnya Bawaslu. Di situ relevansinya hak angket itu sesungguhnya sebagai hak fungsional DPR RI. Sebetulnya karena ruang-ruang mana yang tidak bisa disentuh oleh KPU. Tapi itu cuma sebagian kecil yang lewat Kemensos, Bang Firman. Makanya itu yang menjadi persoalan. Bahkan nggak lewat Kemensos. Tidak lewat bahkan. Padahal seharusnya dari nama-namanya dari Kemensos. Iya, dari Kemensos nama-namanya. Tapi dananya kan dari APBN kan, dari Kementerian Keuangan. Iya. Langsung ke Tapi rakyat. nggak ketemu katanya antara data yang Kemensos. Karena memang dalam rangka untuk kepentingan elektoral. Semua ini kan berbasis pada nepotisme. Artinya ini data Depdagri, Kemendagri dong. Dan itu yang kita sampaikan di permohonan PHP. Jadi dana Kemensos
bansos yang hampir 500 triliun itu di pos mana? Di kementerian mana dikeluarkannya? Kementerian Keuangan. Ya, Kementerian Keuangan tentu atas perintah kan bisa atas perintah? Ya, penanggung jawab utama tunggal dalam sistem politik ketenagaran kan presiden. Kalau menteri itu dan kepala badan kan fungsi staffing, pembantu. Pembantu, benar. Makanya sebanyak kalau ada teknis angket nanti, bisa saja juga Menteri Sosial diundang untuk diminta keterangan. Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Kepala Bappenas. Tidak menjadi persoalan. Bahkan Menteri PDT, Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tetapi ketika menyampaikan keterangan, ketika menyampaikan soal hal berkaitan dengan skema ekosistem bansos ini, maka nanti institusi angket kan bisa mempertimbangkan untuk mengundang, meminta keterangan kepada pejabat tertinggi di atas mereka. Boleh ya? Boleh dalam diangket. Angket bisa. Dan Wapres kan pernah diundang, Pak Budiono dengan Pak JK. Waktu Senturi ya? Iya, bahkan saya kan pernah juga pansus dulu di awal reformasi. Walaupun anggota pansus PAW ya, maksudnya kan biasanya anggota pansus itu bisa nanti. Mas Ganjar kan pernah juga anggota pansus Bang Senturi, seterusnya. Oke Bang, jadi saya coba ulangi lagi. Tadi TSM-nya T-nya masalah hukum. Masalah hukum berarti terstrukturnya itu. Bisa masalah hukum, bisa malah pelanggaran hukum, bisa juga misalnya penyalahgunaan kekuasaan. Itu masuk banyak hal. Ya, jadi kita tinggal mengkategorikan. Sistematisnya tadi bansos dan adanya intimidasi di beberapa daerah itu. Iya, kalau struktur itu kan intinya doktrinnya melibatkan elemen kekuasaan. Karena TSM itu pada rasanya berkaitan dengan kekuasaan. Karena tidak mungkin ada elemen lain di luar kekuasaan yang memiliki otoritas yang melakukan TSM. Makanya sangat tepat pengungkapan TSM dalam kaitan dengan Pilpres, karena itu pasangan calon. Beda kalau Pileg. Pileg itu kan peserta pemilu untuk DPR, dan DPR itu kan partai politik. Dan itu antar caleg, antar partai politik. Agak susah memasukkan, walaupun bisa juga, situ ada unsur TSM. Bisa dong, kalau ruling party bisa dong. Iya, tapi misalnya kalau ada saudara bupati, saudara gubernur, atau Pak pejabat di daerah. Tapi kan pejabat itu kan tidak memiliki otoritas tunggal di Indonesia. Karena atasannya ada. Ketika ditegur, diingatkan oleh misalnya aparat hukum dan keamanan, pasti. Tapi kalau misalnya penanggung jawab utama, penanggung jawab tunggal dalam otoritas kekuasaan pemerintahan negara, di mana membawahi seluruh Kapolri, membawahi kejaksaan, membawahi itu pernyataan Mas Yola itu ya. Enggak, kan gitu kan, membawahi Panglima TNI, Kapolri. Nah, itu yang terstrukturnya. Sistematisnya adalah sebetulnya terencana, ada perencanaan, ada pelaksanaan yang agak terorganisir. Kemudian masifnya itu tidak harus menyeluruh ya, tapi di beberapa tempat. Jadi jangan terjebak dengan pendekatan masif yang menurut template undang-undang pemilu itu seolah-olah harus sekian persen. Padahal tidak. Cukup beberapa tempat aja yang mewakili, merepresentasikan kejadian-kejadian TSM itu sebenarnya. Jadi ini peluangnya sangat bisa dibuktikan. Dan Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan mengenai pelanggaran TSM. Ada dua hal dalam konteks pilkada, yaitu bahwa pilkada tersebut terjadi pelanggaran TSM, sehingga tingkat kecurangannya itu sangat serius dan berdampak. Yang kedua, karena di kemudian terindikasi, terkonfirmasi bahwa pasangan calon itu tidak memenuhi persyaratan, jadi diskualifikasi. Jadi pernah di Bengkulu Selatan, di Tebing Tinggi, di Kota Waringin Barat, kemudian juga di salah satu di NTT, yang kepala daerah terpilihnya warga negara Amerika. Baru terkonfirmasi kemudian. Jadi sebetulnya MK bisa membangun ulang kepercayaan publik kepada MK jika memasuki wilayah TSM. Karena beberapa bulan terakhir kepercayaan publik masyarakat bangsa Indonesia kan sangat rendah kepada MK. Dan kita berpengharapan dan optimis karena beberapa waktu terakhir ini misalnya salah satu putusan MK yang progresif, yang berbasis pada demokrasi dan penguatan konstitusi dan kedaulatan rakyat, yaitu ketika mengeluarkan putusan soal bahwa untuk 5 tahun ke depan tidak berlaku lagi parliamentary threshold. Walaupun sebetulnya ini bisa diperdebatkan. Karena saya termasuk yang sepakat ada parliamentary threshold. Tapi ada salah satu yang progresif,
yaitu soal putusan MK bahwa pilkada serentak itu pada akhirnya November 2024, bukan September. Seperti Tadinya yang dimajuin ya? dimajuin oleh pemerintah, itu usulan resmi dari pemerintah. Dalam ini Kementerian Dalam Negeri dan tentu adalah ini kebijakan Presiden Republik Indonesia. Iya. Kenapa mau dimajukan, Bang? Itu kan pertanyaannya. Iya. Mumpung masih berkuasa. Ada berbagai argumen pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri yang sebagai core bisnis institusi yang mengajukan ini ke DPR RI, tapi ekosistem atmosfernya kan pasti berkaitan soal logika kekuasaan. Iya. Artinya sebenarnya untuk membuktikan bahwa TSM itu sangat mungkin terjadi, makanya dia Bisa, tidak mau dimajukan di September. Dimundur tetap bukan Iya, dimajukan. bisa jadi MK sudah kembali Mencium ke gelagat jalan gitu ya. benar, jalan adil konstitusi. Gitu ya. Jadi ya kembali ke roh yang sebenarnya. Makanya kita harapkan jiwa roh itu mesti dijaga oleh MK dalam rangka membahas, membicarakan, memutus soal perkara PHPU ini, Oke. Pilpres ini. Oke. Terutama yang kita ajukan dari 03 ya. Karena petitum kita sudah sampaikan, ada posita, ada petitum. Nanti bisa ditanya apa petitum kita. Oke. Sebelum sampai ke situ, apa ultimate gugatannya Iya. yang diminta? Iya, itu namanya petitum. Petitum. Ya. Ada 5 ya, tapi 3 hal yang paling penting nih. Kita meminta kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon 02 Ya. dengan berbagai argumen pertimbangan. Yang kedua, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara menyeluruh di Indonesia. Yang ketiga, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU atas penetapan perolehan suara. Perolehan suara ya, bukan penetapan pasangan calon. Tapi itu juga harus kita minta kepada MK. Itu petitum yang kita mau. Yang kedua berarti diulang karena yang Didiskualifikasi. nomor 1 didiskualifikasi. Iya. Jadi pesertanya cuma 2. Dua Dua. paslon. Iya. Oke. Dan tentu karena dalam doktrin Mahkamah Konstitusi dan Badan Peradilan pada umumnya, siapa yang memohon maka dia yang mendalilkan. Siapa yang mendalilkan maka beban pembuktian diberikan kepada pemohon. Iya. Nah, kita sudah persiapkan itu, kita sudah susun berbagai pembuktian. Pembuktian. Saksi ahli, saksi fakta, kemudian juga dokumen bukti dan data-data yang lain. Oke. Untuk mengkonfirm. Dengar saksinya ada kepala-kepala daerah yang diintimidasi dan ada Kapolda juga ya Bang ya? Ini bocoran banyaknya Iya, gimana? tapi kami bukan dalam posisi menjawab menanggapi itu ya, sebab itu bagian dari taktik strategi persidangan. Tapi udah kemana-mana informasinya Iya, ya? tapi bahwa ada saksi ahli, iya. Iya. Sebetulnya kita persiapkan banyak, Iya. minimal 10 orang lah begitu ya. Itu teman-teman yang bintang film Dirty Pots itu jadi saksi ahli dong? Kawan-kawan Dirty Pots. Rahasia. Lahacia. Rahasia. Saksi fakta juga ada, tapi siapa saksi fakta dan saksi ahli, berapa orang, dari mana, kita perlu menutup dulu. Sebab ini dong. bisa dirayu, diintimidasi, didekati. Karena dalam rangka kita mempersiapkan sejumlah saksi juga, ada intimidasi, ada pasti. rayuan, Pastilah. ada malah upaya kriminalisasi. Tidak hanya kepada calon saksi tersebut, Ada iming-iming tapi ya. kepada keluarga juga. Oh iya. Widih, Keluarga, iya, orang-orang keluarga. terdekat. Mungkin saksinya berani, tapi ketika yang disentuh adalah keluarga. Orang tercinta ya. Titik lemah kan menjadi ada Iya, benar. di saksi. Jadi makanya kami jaga betul ini. Artis memang sudah memungkinkan hal itu terjadi ya Bang? Sudah terjadi. Sudah terjadi, intimidasi ya? itu. Waduh. Ini Pendekatan itu, kemudian ancaman dalam berbagai bentuk, jenis, dan seterusnya. Bahkan sebelum pemilu. Kok ini tidak seperti Indonesia yang saya kenal Iya. setelah reformasi ya? Iya, makanya ini baru terjadi dalam alam reformasi dalam sepanjang masa 25 tahun reformasi sebenarnya. Di era presiden yang sangat kita banggakan Dan yang itu loh. menyampaikan seruan, protes, kritik, reaksi bukan hanya partai politik pengusung loh. Bukan Civil hanya pasangan calon. society. Civil society, Juga udah NGO, bicara. ormas, Oke. sivitas Akademisi. perguruan tinggi, akademisi, intelektual, Iya. Mak-mak. ilmuwan, cendekiawan, mahasiswa, buruh, tani, aktivis perempuan, Ya. aktivis pemuda, budayawan, Tapi kok seniman, pemerintahnya santuy ya? Maksudnya kelihatannya tidak menanggapi. Mungkin karena belum gitu. masih sudah terstruktur belum protesnya atau sudah sistematis belum? Tapi belum masih. mungkin menunggu Mas Yo dan Mbak Didi turun ini, turun Aduh, gunung ngeri. baru nanti. Saya akan turun kalau lagunya enak. Nah, oke Bang.
Saya kembali lagi, saya tergelitik nih dengan soal tadi MK. Kan sejak awal ini sudah cacat terjadi pelanggaran hukum. Baik di MK-nya sendiri, bahwa putusan MK itu bisa menjadi tanpa undang-undang bisa diterapkan oleh KPU, dan KPU-nya sendiri sebenarnya peraturan KPU-nya kan belum diubah ketika menerima pendaftaran itu. So diubah pun dia harus merujuk pada undang-undang. Nah, itu. Karena undang-undang yang akan mengkonfirmasi dalam bentuk revisi undang-undang atas putusan MK tersebut. Ya, jadi artinya sekarang KPU bersandar pada putusan MK. Nah, ini layak nggak dalam tata hukum? Oh, itu tidak layak. Makanya dikonfirmasi oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, bahwa Komisioner KPU melakukan pelanggaran serius. Ya. Tapi sanksinya tidak serius. Nah, itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa waktu itu nggak langsung dicegah atau langsung diperkarakan atau nggak ada yang protes sampai? Ada beberapa civil society dan kelompok pro demokrasi dan keadilan yang menyampaikan gugatan ke pengadilan, kemudian juga ke PT UN, udah diputuskan, dan juga ke DKPP. Ada sudah. Oh sudah, cuman belum diputusin. Ya. Persoalannya adalah sebaiknya ada satu institusi mungkin menjadi bahan pertimbangan perundungan kita bersama ini. Jikalau bahwa keputusan ini benar-benar cacat, benar-benar bermasalah, maka harus ada institusi lain yang tidak mengintervensi tapi diberikan otoritas untuk mengubah itu. Contoh seperti doktrin dalam Mahkamah Konstitusi memang diatur dalam sistem konstitusi kita, bersifat final dan mengikat. Padahal benar-benar ada pelanggaran, tapi kan tidak ada ruang konstitusional untuk mengubah itu. Karena MK pun tidak dalam posisi bisa diberikan otoritas kewenangan konstitusional untuk mengubah itu. Nah, jadi kalaupun ada gugatan, saya pernah berpendapat ya, sebetulnya kalau ada pernyataan dari pengadilan, kalau ada yang memohon dan menggugat di pengadilan, nah, institusi pengadilan sebagai badan peradilan sah dan konstitusional di Indonesia bisa menyampaikan pernyataan bahwa itu bisa saja tidak dilaksanakan. Jadi walaupun tidak mengubah putusannya, tapi penyelenggara pemilu, elemen-elemen terkait memiliki posisi berdasarkan pernyataan pengadilan tersebut untuk tidak melaksanakan itu. Sebetulnya. Jadi supaya ada check and balances itu. Saat itu DPR nggak bisa hold dulu nih pemilunya? Ya, posisi DPR kan dalam bentuk misalnya menunggu revisi undang-undang. Posisi DPR kan tidak boleh menghold juga. Enggak, karena bahkan kan KPU bergerak tanpa ada dasar undang-undangnya. Memang pada akhirnya kan memang juga ada rapat kerja dengan Komisi 2 ya, dengan KPU saat itu dan Bawaslu juga. Bahkan Komisi 2 karena anatomi konfigurasi kepemilikan Komisi 2 kan menjadi seolah-olah melegitimasi yang KPU ini dan peraturan KPU. Siapa sih Komisi 2 ketuanya? Ketuanya Ahmad Doli Kurnia. Waduh. Dari Golkar. Dari Golkar. Partai Golkar. Jadi ada pembiaran nih sebenarnya dari DPR. Boleh dibilang gitu ya, Bang? Iya. Ya saya pernah lah komisi. Secara teknis mungkin nggak pada ya, saat itu? Katanya kan lagi reses DPR-nya. Iya. Tapi mungkin nggak sebetulnya? Itu juga bagian dari pelanggaran. Tapi bukan DPR yang melakukan pelanggaran itu KPU-nya. Tapi bahwa DPR membiarkan ya sebenarnya bahkan paling tidak bisa menghentikan, menginterupsi KPU. Untuk memberikan pemikiran kepada KPU pertimbangan terlebih dahulu. Karena jelas-jelas ini dari segi pengundangan kita, perundang-undangan, itu harus dimasukkan dulu di dalam undang-undang untuk direvisi. Undang-undang mengenai persyaratan itu. Baru dari situ KPU merujuk kepada undang-undang hasil revisi. Maksudnya Komisi 2-nya tuh nggak ada cawe-cawe sama sekali ya, tetap maksudnya. Bukan cawe-cawe, bahkan itu hak konstitusinya DPR itu. Iya, nggak maksudnya harusnya intervensi dong. Ini kita kok dibolehkan mendaftar ini ada pelanggaran. Yang menyampaikan ada misalnya PD Perjuangan, P3, kemudian juga PKB, PKS, kemudian juga Nasdem. Berarti nggak pembiaran sebenarnya, cuma tidak diindahkan oleh KPU-nya. Iya. Udah diberikan masukan-masukan, tapi KPU memang pada akhirnya yang memang menjadi epicentrum masalah.
dalam konteks ini. Karena kenapa harus KPU memaksakan diri untuk mengubah undang-undang itu? Kan bisa saja menyampaikan alasan pertimbangan bahwa kita menunggu terlebih dahulu revisi undang-undang. Toh juga tidak kiamat dunia kalau putusan itu dilaksanakan 5 tahun lagi. Tetapi kini kan untuk menjawab soal nepotisme. Jadi karena nepotisme ini akhirnya berakibat pada namanya abuse of power, ya, penyalahgunaan kekuasaan. Itu ada unsur pelanggaran undang-undang tentang nepotisme nggak sih? Kan kita punya ada, yaitu undang-undang tentang bahkan tap MPR lagi ada malah undang-undang. Sebetulnya bisa kena, makanya angket kan menjadi relevan juga, karena bisa menyentuh itu kan hanya DPR RI. Karena dia tidak hanya level pelanggaran pidana, tapi pelanggaran politik konstitusional. Iya. Nah ini kan Prof. Mahfud menyampaikan bahwa gugatan ke MK ini dari paslon 03 Ganjar Mahfud kan bukan untuk menang-menangan, tetapi untuk memberikan edukasi publik bahwa ada proses penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan kaidah. Cacat hukum. Nah tapi cawapres dari paslon 2 kan mengatakan bahwa ini ngapain sih gugat-gugatan seperti ini? Emang sampai kapan? Sampai calonnya menang. Diulang sampai calonnya menang gitu. Itu seperti apa sih Bang Firman sebagai ahli hukum gitu menanggapi statement seperti itu? Iya, memang, tapi untuk apa menanggapi juga ya? Yang sesuatu yang masih belum Tapi yang mau kami katakan adalah bahwa tapi udah ditangkap sih sama itu salah satu tim hukum. Iya, sebanyak tim 02 atau siapa yang di sekeliling paslon 02 menyampaikan pemikiran ketatanegaraan ini, pemikiran perspektif soal demokrasi konstitusional, bahwa memang ruang itu masih ada dan soal pasangan calon siapa yang menang belum ditetapkan. Baru diumumkan angkanya, angka perolehan. Dan sebetulnya kalau dipelajari betul pengalaman dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan MK, bahkan dalam pileg pun sudah dipilih, sudah diputuskan oleh perolehan suara oleh KPU. Ketika MK membatalkan, maka ada sejumlah caleg juga yang sudah terpilih bisa batal. Bisa. Nah sekarang nih, dan sebetulnya ini harus disampaikan dan harapannya apa? Ini bisa sesuai dengan materi gugatan dikabulkan oleh hakim-hakim MK. Kemudian ada paslon yang didiskualifikasi lalu pemilu diulang. Harapan dari tim hukum paslon 3 seperti apa? Yang pertama, kita mengharapkan MK kembali kepada jiwa roh semangat ketika MK didirikan, dibangun pada zaman Presiden RI Megawati Soekarno Putri. Kebetulan saya juga ikut merumuskan undang-undang MK ini dan pernah juga mem-fit proper test sejumlah hakim MK. Jadi yaitu bahwa ini pengawal konstitusi. Jangan melihat hitungan-hitungan itu, bahkan jangan hanya melihat pemilu sekedar pemilu, pilpres sekedar pilpres, tapi ini adalah upaya untuk menegakkan konstitusi, memperkuat demokrasi, hak-hak sipil, hak-hak politik nasional rakyat. Sehingga yang kita raih adalah peradaban politik. Peradaban politik dalam berbangsa. Berarti sekarang negara. Kurang beradab itu ya, Bang? Satu. Nah, yang kedua, modal konstitusionalnya sudah ada dengan beberapa hari ini kan mengeluarkan putusan MK soal tadi misalnya penetapan pilkada serentak, yaitu November 2024. Itu sesungguhnya adalah menolak intervensi kekuasaan. Nah, yang ketiga, yaitu harus membuka diri terhadap pengembangan demokrasi untuk mengungkapkan keadilan dan kebenaran. Nah, ada keyakinan hakim untuk melakukan penafsiran menyeluruh dan mendasar yang otentik. Jadi, tidak melihat ini hanya soal hitung-hitungan semata. Jadi, hakim MK yang memperoleh MK berdasarkan keyakinannya dan memang itu berbasis pada independensi dan kemandirian hakim. Justru karena independensi itulah, kemandirian itu, hakim bisa menemukan keyakinannya berdasarkan penglihatan, keyakinan, pengamatan. Jadi sehingga ada keadilan kebenaran terungkapkan. Yang berikut, yang keempat, yaitu tidak tumbuh dalam paradigma lama yang konservatif ya, tapi ada paradigma baru
itu membangun desain konstitusional bahwa beban pembuktian jangan hanya mutlak diserahkan kepada pemohon. Jadi walaupun ini hanya 14 hari, mestinya hakim MK yang progresif, yang demokratis itu bisa yakin dengan membaca, melihat saja poin atau intisari dari yang disampaikan pemohon, maka bisa. Dia membuat Jadi dalilnya. tidak pendekatan harus 14 hari, 1 hari pun kalau kita bisa menangkap saripati, substansinya apa api, ya? jangan debunya ya, substansi bisa. Jadi walaupun Itu maksimal 14 hari, nggak 14 bisa hari. diperpanjang? Termasuk RPH-nya juga rapat permusyawaratan hakimnya dan seterusnya. Jadi ada kemungkinan itu, dan apakah pernah terjadi? Pernah, hanya levelnya memang pilkada. Iya. Tapi apakah bisa? Bisa. Yang penting MK jangan membatasi dirinya, menyandra dirinya dengan template yang konservatif itu, yang positif, hanya nominal, angka dan seterusnya. Padahal yang nominal itu hanya akibat. Hanya akibat, benar. Dari pelanggaran TSM ini. Dari hulu ke hilir itu. Iya. Tadi lah misalnya banding saya hasil riset Balitbang Kompas itu, yang 51 juta. Bahkan menurut ahli psikologi politik, sebetulnya dengan bansos itu mempengaruhi political behavior. Bahkan menurut ahli sosiologi, politik mengatakan bahwa bansos itu juga ada relasi dengan pilihan voters. Itu udah ada. Sudah diteorikan dari zaman perbudakan itu, yang dikenal dengan istilah pork barrel. Gitu kan. Nah, ini menarik, Bang. Kalau dari Dirty Vote dia kebetulan sudah bikin peta. Pembagian bansos itu ternyata bukan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi hanya di daerah-daerah yang kebetulan ini kok matching dengan perolehan suara Presiden Jokowi 2019. Nah, mungkin itu juga sesuatu yang digunakan untuk pembuktian kah? Iya, ada hubungan, dan tentu kita mohon itu. Karena kita mohon, maka tentu kita akan membuktikan itu. Hanya kita harapkan MK jangan terlalu menunggu beban pembuktian dari pemohon. Bisa juga melakukan langkah-langkah progresif untuk menggali harapan kita begitu ya. Iya. Oke, ini peluangnya gimana, Bang? Ada 9 hakim MK. 8, karena 8, satu nggak boleh ikut. Dilibatkan. Paman nggak boleh ikut berdasarkan lagi. putusan MK. Oke. Nah, ini 8, ada 1 yang baru kan? 2 yang baru dilantik Presiden. Yang diproses, diseleksi, direkomendasikan oleh Mahkamah Agung dan yang direkomendasikan oleh DPR RI. Oke, jadi ini Abang masih punya harapan petanya dan optimisme. gimana, Bang? Dari 8 hakim ini, Bang. Iya, kita harapkan rata-rata semua berpikir terbuka lah ya. Dan progresif. Dan harusnya pada akhirnya 62 dong ya. Harus membangun kembali ekosistem bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat yang bagi pencari keadilan dan kebenaran. Makanya Mbak Didi, Mbak itu kalau keagungan, kesucian, keluhuran, kemuliaan mahkamah, putusan hakim terletak pada proses siprilitas hasil putusannya. Itu kesucian, keluhuran, keagungan. Berarti kemarin ternoda ya? Nah, ini kesempatan MK membuktikan itu gitu ya? Kesempatan bagi MK untuk membuktikan itu. Dan ini tidak sekedar kepentingan partikular kelompok politik 03, tidak. Kita menyaksikan betul elemen eksternal. Sebelum pemilu, bahkan Kiai Haji Mustafa Bisri kan menyampaikan seruan moral. Iya. Dan 01 juga mengajukan. Bukannya 01 juga, yang lain misalnya Romo Prasmali Suseno. Ini Bang Firman, ini kan 14 hari itu gugatan disidangkan itu gugatan paslon 01 dan 03 dua-duanya. Oke. Kirain yang paslon 1 sama-sama 14 hari, ini 14 hari juga enggak paralel, ya? Bareng ya, paralel. Oke. Petitumnya apa dari 01? Sama nggak? Yang kami ikuti sama, tapi mereka berbeda dalam soal diskualifikasi. Jadi terbuka kemungkinan diskualifikasi, tapi hanya untuk cawapres. Capresnya enggak. Oke. Sama-sama 2, setidak-tidaknya cawapres. Artinya gini, kalau yang seperti itu diulang kembali. Kalau saya tidak salah ya, mau dikoreksi. Artinya diulang lagi, tapi boleh ikut asal cawapresnya diganti.
didiskualifikasi dulu. Didiskualifikasi dulu. Wah, Itu daftar sama-sama. ulang. Oke. Tapi dalam petitum itu setidak-tidaknya yang didiskualifikasi adalah Cawapresnya. cawapresnya. Jadi kalau lagi ganti cawapres. Iya. Oh. Tapi biar nanti yang membuktikan itu, mendalilkan itu Iya. 01. Oke. Oke, Bang Firman, kita masih Oke. pengen ngobrol, tapi waktunya udah habis nih. Iya, Bang Nanti Firman kita ini ngobrol-ngobrol sibuk lagi karena ya. harus menyiapkan pendalilan, pembuktian Iya, dan sebagainya itu dalam 14 hari ke depan. Oke, kayaknya udah selesai ngobrol kita dengan Bang Firman, tapi jangan khawatir, kita masih akan ketemu lagi dalam episode berikutnya. Salam, Sampai jumpa. sampai jumpa.